Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Nur Anendi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar Arduino. Mulai dari mendownload Arduino, kemudian kita akan membuat program Blink, kemudian akan diteruskan dengan program running LED dengan 4 LED. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah Arduino dengan tipe Arduino Mega 2560. Yang di dalam sini ini terdapat microcontroller chip ATmega 2560 16U yang akan kita program. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai memprogram, kita akan mendownload dulu software Arduino IDE-nya. Teman-teman boleh buka browser, lalu cari yang namanya arduino.cc. Setelah masuk, teman-teman pilih tab di sini ada products, lalu lihat ke bawah sebelah kanan ada yang namanya Arduino IDE. Teman-teman scroll ke bawah, di sini ada Arduino IDE versi 2.3.5. Teman-teman bisa pilih option Windows 10 atau MSI installer. Lalu klik just download, scroll ke bawah, pilih just download lagi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download lalu install. Lalu setelah install, teman-teman bisa buka Arduino IDE-nya. Nah, jadi ini adalah tampilan utama Arduino IDE setelah diinstal. Jadi disinilah nanti kita akan membuat program LED kita. Saya akan sedikit menjelaskan struktur kode pada software Arduino IDE ini. Jadi struktur kode yang akan kita buat itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu header, yang kedua itu adalah program utamanya atau main program. Jadi header itu adalah tempat di mana kita meletakkan library atau inisialisasi kode maupun informasi pada kode program tersebut. Yang kedua adalah program utama. Jadi program utama ini di mana kita meletakkan kode-kode baris-baris program kita di dalam Arduino IDE. Yang mana program utama ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah void setup. Void setup ini adalah fungsi di mana Arduino kita akan menjalankan perintah selama satu kali. Jadi misal teman-teman menaruhkan perintah menyalakan LED, maka LED tersebut akan dijalankan hanya satu kali. Kedua ada void loop, yang sesuai namanya void loop adalah fungsi di mana Arduino akan menjalankan program atau perintah kita secara berulang-ulang tanpa henti. Jadi misalkan teman-teman menaruhkan perintah menyalakan LED, walaupun hanya satu baris, maka Arduino akan mengeksekusinya secara berulang kali. Jadi program pertama yang akan kita buat adalah program Blink, yang mana kita akan membuat sebuah LED akan berkedip secara terus-menerus. Baiklah, teman-teman, kita buka new sketch. Kalau belum seperti ini, kita buka new sketch. Sama kayak gini. Oke, nah, jadi kita tampilan pertamanya akan buat kosongan seperti ini. Lalu kita membuat inisialisasi LED, di mana kita akan mengenalkan pada Arduino bahwa kita mempunyai LED pada pin GPIO 13, yang mana LED pada Arduino Uno maupun Arduino Mega itu memiliki LED internal yang berada di pin 13. Oke, kita buat integer. Ini adalah tipe data variabelnya adalah integer. Kita buat LED, ini adalah nama variabel, lalu sama dengan 13, jangan lupa kasih titik koma. Oke, ini adalah contoh header kita seperti ini. Jadi header ini tempat inisialisasi maupun informasi sebelum masuk ke kode utama. Di sini kita bisa kasih komentar inisialisasi LED di pin GPIO
Arduino 13. Nah, jadi ini adalah komentar. Jadi komentar ini tidak akan dieksekusi oleh Arduino. Dan ada beberapa tipe komentar. Yang pertama seperti ini komentar untuk satu baris yang diawali garis miring 2. Jadi kalau misal teman-teman menuliskan hanya satu, maka ini akan error, tidak akan dianggap oleh Arduino sebagai komentar. Jadi kita harus menuliskannya garis 2. Apakah komentar ini bisa kita letakkan sebelum integer atau program apapun? Nggak bisa, karena nanti program setelah komentar ini akan dianggapnya sebagai komentar juga. Jadi kita harus meletakkannya di akhir program atau di akhir baris program. Tipe komentar yang kedua adalah komentar multibaris. Jadi teman-teman menuliskan komentar yang akan berbaris-baris ke bawah itu nggak bisa hanya menuliskan 2 slash kayak gini. Teman-teman harus membuatnya kayak gini, garis miring lalu bintang, seperti ini, garis miring bintang, lalu di dalam sini kita menuliskan komentarnya, lalu diakhiri bintang lagi dan diakhiri garis miring. Nah, teman-teman bisa menuliskan komentar multibaris. Contohnya ini adalah program Arduino. Nah, lalu bisa di enter program blink LED. Nah, jadi seperti ini tata cara penulisan komentar untuk multibaris atau satu baris lebih. Atau teman-teman bisa menuliskan tanggal pembuatan program atau yang lainnya. Oke, jadi lanjut. Setelah kita membuat variabel, maka kita beritahu nih si Arduino bahwa kita punya LED di pin 13. Yang mana cara penulisannya adalah pin mode. Jangan lupa titik koma di akhir. Kita masukkan variabel LED ini ke dalam pin mode ini. Kita bakal ngasih tahu nih bahwa LED yang memiliki nilai 13 adalah apa? Output. Sorry. Oke, output seperti ini. Penulisannya huruf besar semua. Dan pin mode ini penulisannya camel case. Jadi kata awal itu huruf kecil semua, sedangkan kata kedua itu diawali huruf kapital, M-nya besar. Kalau M-nya kecil nggak bisa, kayak gini. Oke, lalu kita akan membuat nih perintah LED-nya berkedip. Jadi kita tuliskan digital write sama penulisannya camel case, lalu titik koma LED, koma high, harus penulisannya huruf besar. Lalu kita beri delay, jangan lupa titik koma. Misal kita beri 1000 milisecond. Jadi satuannya delay ini adalah milisecond, yang mana 1000 ini jika dikonversikan ke dalam second jadi 1 second atau 1 detik. Lalu kita tuliskan lagi di bawahnya digital write LED lagi, low, jangan lupa titik koma. Lalu kita beri delay lagi sebanyak misal kita mau beda nih delaynya 2 detik deh. Sorry. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Jadi digital write ini fungsinya untuk memberi perintah pada pin 13 itu untuk dinyalakan, diberi nilai high. Lalu sama si Arduino ini di freeze, dibekukan waktunya itu selama 1 detik. Jadi LED-nya saat menyala itu diberi delay atau LED-nya dibekukan lah waktunya selama 1 detik. Jadi menunda untuk program selanjutnya ini itu selama 1 detik. Makanya dikasih delay 1 detik. Lalu setelah 1 detik delay-nya sudah selesai, kita beri digital write lagi LED low. Maka LED-nya akan mati. Matinya seberapa lama? Sebesar nilai delay yang di bawahnya, itu 2 detik. Jadi lampu
pada Arduino akan menyala selama 1 detik, lalu mati selama 2 detik. Oke. Nah, karena ini masuk ke dalam fungsi void loop, maka program ini akan mengulang secara terus-menerus. Arduino akan membaca dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jika sudah selesai, maka akan kembali lagi ke atas ini. Dibacaan ini lagi nih. LED-nya hidup selama 1 detik. Terus begitu sampai powernya kita cabut atau USB-nya kita cabut. Oke. Setelah selesai, coba kita compile. Di sini atau ada tulisan verify, lalu kita upload. Untuk memperingkas waktu, kita tinggal klik tombol upload. Karena tombol upload ini sudah sekaligus sama compile, jadi kita nggak 2 kali kerja gitu. Oke, jika sudah seperti ini, maka program sudah terupload ke Arduino Meganya. Kalau teman-teman menggunakan Arduino Uno, itu silahkan. Nah, di sini terdapat informasi yang mana kita menggunakan sebanyak 0% storage dari storage yang ada pada Arduino Mega. Kalau yang teman-teman error, boleh dibaca lagi informasi errornya apa, lalu troubleshooting bisa cari di Google atau forum-forum Arduino. Biasanya kalau error itu tandanya ada kurang titik koma atau penulisan sintaksnya yang salah maupun variabelnya ini. Sudah kita upload, kita lihat LED internal pada Arduino Mega di pin 13 yang sudah kita buat variabel LED tadi menyala selama 1 detik dan matinya 2 detik sesuai dengan program. Oke teman-teman, kita lanjut. Jangan lupa program tadi kita save dulu. Dan untuk penulisan filenya ini, itu tidak bisa pakai spasi, maka akan error. Jadi kita bisa menggunakan dash atau underscore. Oke, jika sudah selesai, maka program kedua yang akan kita buat adalah program running LED, menggunakan LED sebanyak 4 buah. Jadi kita akan membuat rangkaian seperti ini. Teman-teman bisa ikutin. Untuk pinoutnya bisa ikutin pada tutorial video ini, atau teman-teman bisa menggunakan pinout yang lain. Misal teman-teman mau menggunakan LED 1, pinoutnya 7 atau 8 gitu. Lalu yang 2 di 10, nanti yang 3 di 3, yang LED 4 di 9, bebas. Yang penting nanti penulisan variabel yang ini nanti, nah yang ini, itu sesuai dengan rangkaian, agar programnya sesuai dengan output pada Arduino-nya. Oke, teman-teman bisa buat pakai breadboard sama Arduino. Arduino-nya bebas, Arduino Uno maupun Arduino Mega. Oke, jadi kita akan hapus dulu program ini, atau boleh teman-teman mau buka file project baru, tapi saya akan hapus saja. Oke, jadi kita mulai dari nol lagi. Pertama saya akan membuat komentar dulu agar jelas program kita terstruktur gitu. Ini adalah inisialisasi pinout LED. Jadi kita inisialisasi lagi pin LED yang akan kita gunakan. Nah, informasi tambahan untuk inisialisasi kita ada beberapa cara, seperti
Tadi yang pertama kita menuliskan integer seperti ini. Lalu kita bisa juga menuliskan dengan define, artinya mendefinisikan. Jadi cukup tulis pagar atau hashtag, lalu kita tulis nama variabelnya. Kita menuliskan LED1, lalu pinnya berapa tadi kita buat. Ini LED1, LED2, LED3, LED4, yang mana LED1 terhubung ke pinout 5 pada Arduino Uno. Kita buat 5 tanpa menuliskan titik koma lagi di ujung baris program. Lalu kita enter. Kita buat lagi define LED2. Untuk penulisan ini bebas. Teman-teman mau pakai huruf besar, huruf kecil, mau menuliskannya LED apa gitu. Yang penting tidak diawali oleh angka, misal 1 atau 2, itu nggak bisa. Jadi kita lanjut. Lalu pin 4, pin 3, dan pin 2. 4, atau bisa kita copy saja biar cepat. Ini 3, jangan lupa diubah juga, ini 3. Ini LED 4 di pin out 2. Oke. Jadi kita inisialisasi lagi pin modenya sebagai input kah atau output. Kita beri pin mode LED 1 sebagai output. Jangan lupa titik koma. Lalu kita copy saja sebanyak 4 LED. Kita ubah. Sebenarnya ada cara lebih efisien lagi dalam penulisan pin seperti ini dengan menggunakan perulangan OR. Tapi karena LED kita hanya ada 4, jadi nggak terlalu sulit lah. Kecuali LED kita sudah lebih dari 10 atau bahkan 100, kita perlu menuliskan memasukkan pin mode ini ke dalam perulangan. Jadi nggak boros program gitu. Artinya program kita akan lebih rapi lagi. Tapi untuk kasus kali ini kita akan menuliskan seperti ini saja. Lalu di void loop kita akan mendesain bagaimana lampunya akan menyala. Jadi saya contohkan di sini. Lampu LED yang akan kita buat akan menyala pada detik pertama. LED 1 akan menyala, sedangkan LED 3 lainnya akan mati. Lalu di detik kedua, LED kedua akan menyala, dan ketiga LED lainnya akan mati. Begitu juga yang 3. Pada detik 3, LED ini akan menyala, yang 3 lainnya mati. Lalu yang 4 juga begitu. Lalu kita buat programnya seperti ini. Digital bright LED 1 high. Lalu kita tuliskan, kita nggak menuliskan delay-nya dulu, tetapi kita tuliskan LED matinya juga. Alright. LED 2 low. Kita copy saja. Jadi gini. 3 LED 4. Baru kita kasih delay di bawahnya. Delaynya bebas, teman-teman mau ngasih berapa detik. Misalkan saya mau kasih 500 milisecond atau setengah detik. Jadi LED-nya bergeser lebih cepat. Tapi kalau teman-teman mau ngasih 1 detik atau 2 detik itu bebas, nggak apa-apa. Oke, saya sedikit jelaskan lagi. Jadi ini adalah detik pertama atau frame pertama lah istilahnya kalau dalam bahasa FPS-nya. Jadi gambar pertama, maka LED 1 akan menyala sedangkan LED 3 lainnya mati. Lalu di proses kedua kita kopikan saja seperti ini. LED 1-nya mati sedangkan LED 2-nya hidup. High. Nah, ini saya kasih komentar saja.
step pertama, step 1 gitu. Ini step 2. Kenapa dikasih komentar? Nanti kalau ada troubleshooting atau masalah pada program, kita lebih mudah mencari masalahnya di mana. Lalu kita copy saja step 3. Di sini kita ubah jadi low, jadi high, lalu step 4. Ini low, kita ubah LED 4-nya yang jadi high. Jadi saat step pertama LED 1 hidup, step 2 LED 2 hidup, lalu yang ketiga hidup, 4 hidup. Setelah LED keempat, maka Arduino akan kembali lagi ke program paling atas. Maka akan kembali lagi ke LED 1 yang hidup, langsung hidup, tanpa mati dulu semuanya. Kalau teman-teman mau ngasih LED-nya saat LED 4 hidup, lalu semua LED-nya mati terlebih dahulu, tinggal tambahkan program mematikan semua LED. Step 5, jadi ada 5 step. Lalu Arduino akan kembali ke program paling atas lagi, LED 1 yang menyala. Teman-teman bisa variasikan lagi untuk LED-nya. Jika teman-teman mau LED-nya bergerak dari sini ke sini, ke sini, ke sini, lalu kembali lagi ke 3, ke 2, ke 1. Nanti tinggal panggil aja yang ini. Step 3. Jadi saat step 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4. Kalau mau kembali ke 3, ini tinggal dipindahin aja, di copy aja ke bawah. Ke step 5. Lalu kembali lagi ke step 2, di copy ke bawah. Lalu kembali step 1 lagi. Jadi LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, kembali lagi ke LED 3, LED 2, maka program akan kembali ke LED 1. Begitu. Oke, dapat dilihat di sini program sudah kita upload, dan ini adalah hasil dari uploadan program 4 LED yang running menggunakan Arduino. Mulai dari LED 1, 2, 3, 4, lalu kembali lagi ke 3, 2, 1, dan seterusnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar Arduino dari awal. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.